Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, ketemu lagi bersama Pak Ardi. Kita buka pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan masuk ke kecepatan. Mudah-mudahan kemarin materi tentang jarak sudah kalian pahami. Jadi kecepatan di sini Anda sekalian merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Artinya jarak yang ditempuh dan waktu tempuh. Kalau sekedar memasukkan rumus, mudah-mudahan kalian bisa ya. Ini ada kecepatan, rumusnya nanti tinggal dimasukkan, jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa. Tetapi perlu kalian ingat bahwa di kecepatan ini atau jarak dan waktu itu ada satuan. Satuan itu adalah huruf ya, huruf terakhir setelah angka. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya misalnya 1 kilometer. Nah, kilometer itu yang merupakan satuan. Jadi satuan kecepatan berapa kita belajar, satuan jarak dan satuan waktu. Artinya kita belajar dulu tentang satuan-satuan dari ketiga ini. Satuan kecepatan, satuan jarak dan satuan waktu. Nah, di sini lihat contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam. Karena ini sudah dua ya, bukan hanya satu lagi. Kilometer per jam atau meter per detik. Kemudian sentimeter per detik, ini pasangannya. Kilometer per jam, meter per detik dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Nah, perhatikan contoh berikut Anda sekalian. Kita lihat nih, contoh nomor 1. 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik? 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Artinya kilometer ini kita jadikan meter, kemudian jam kita jadikan detik. Nah, tadi ingat lagi tangga satuan. Kilometer ke meter turun 3 angka. Turun 3 tangga ya. 1 kilometer dikali 1000 menjadi 1000. Nah, 1 jam berapa detik? 1 jam itu 3600 detik. Maka kita sederhanakan 1000 dengan 3600 didapat 5 meter per 18 detik. Atau bisa dibuat kalau dibagi ini menjadi 0,28 meter per detik. Seperti itu. Boleh kalian pahami lagi setelah ini. Selanjutnya contoh nomor 2. Contoh nomor 2, ini ada soal 1 meter per detik. 1 meter per detik sama dengan dijadikan sentimeter per detik. Nah, lihat di sini sentimeter ya. Meter ini dijadikan senti, detik dijadikan detik. Kalau detik dijadikan detik tetap 1 meter ke senti turun 2. Maka 1 dikali 100 100, detik ke detik 1 detik menjadi 1 detik tetap. 100 dibagi 1 sama dengan 100 cm per detik. Seperti itu. Selanjutnya ada 1 meter per detik. Nah, ini menjadi kilometer per jam. Kilometer per jam. Naik dia artinya. Meter ke kilo naik 3 dibagi 1000, 1 dibagi 1000. Kemudian detik ke jam sama juga dibagi 3600. Ini operasi pembagian ya Anda. Didapat 3600 per 1000 sama dengan 3,6 km per jam. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya apabila misalnya kecepatan semua mobil nanti dia itu dapat menempuh 3,6 km per jam. Artinya setiap jam mobil itu dapat menempuh jarak 3,6 km. Seperti itu. Oke, berikut ada contoh yang lainnya. Perhatikan.
Nah, di sini kalian harus ingat dulu tentang tangga satuannya, tangga satuan jarak. km, hm, dam, meter, desimeter, cm, dan milimeter. Ada contoh berikut soalnya yang sederhana. Nomor 1, 24 km per jam. Nah, ini maksudnya dalam 1 jam itu dapat menempuh 24 km. Nah, kemudian satuan ini kita ubah menjadi meter per menit. Menjadi meter per menit. Artinya nanti angkanya akan berubah. Yang nomor 2, 2 meter per detik. 2 meter per detik dijadikan sentimeter per detik. Nah, yang dimaksud satuannya itu adalah meter per menitnya, kemudian sentimeter per detiknya, seperti itu yang dimaksudkan satuannya. Jadi penyelesaian nomor 1 kita lihat. Nah, ini caranya ya, harus diikuti caranya seperti contoh yang di sini. 24 km per 1 jam. Pak, kenapa bukan 24? Bukan ya. Kalau misalnya 24 km per tetap 1 jam ini, artinya dalam 1 jam dapat menempuh 24 km. Contoh misalnya ini 100 km. 100 km per tetap 1 jam. Maka 24 km, kilometer dijadikan meter. 1 turun 2, 3 dikali 1000, 24 dikali 1000. Selanjutnya 1 jam. 1 jam ini kita kalikan dengan 60 karena 1 jam itu 60 menit. Maka kita lihat di sini 24.000 per 60 kita bagikan atau sederhanakan. Ini sepertinya bisa dibagi ya. Hasilnya adalah 400. Satuannya 400 meter per menit. Nah, seperti itu. Dalam 1 menit dia dapat menempuh jarak 400 meter. Seperti itu. Nomor 2. Contoh nomor 2. Kita lihat 2 meter per 1 detik. Nah, tetap 1 detik. Yang di bawahnya tetap 1. Beda nanti kalau ada soalnya di bawahnya itu 2 atau 3. 2 meter per 1 detik. Meter ke senti. Meter ke senti itu turun 2. 2 dikali 100, 200. 1 detik menjadi detik tetap 1. 200 dibagi 1 sama dengan 200 cm per detik. Nah, Anda bisa kan? Ya. Mudah ini. Nah, ini tadi rumus kecepatan. Jadi kecepatan tadi rumusnya adalah kecepatan dilambangkan dengan V ya. Kemudian jarak yang ditempuh dilambangkan S dan waktu tempuh dilambangkan dengan T. V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, ini ada soal untuk memasukkan rumus. Lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Bapak contohkan hanya 1. Nanti B, C, D, E nya kalian jawab sendiri ya di rumah untuk latihan. Kita lihat di sini, kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau mencari waktu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jarak mencari jarak ya, rumusnya kecepatan dikali waktu. Perhatikan contoh berikut biar kalian lebih paham. Nomor 1, jarak tempuhnya diketahui 90 km. Kemudian waktu tempuhnya 3 jam. Yang ditanya berapa kecepatannya. Kalian harus perhatikan juga satuan waktunya. Kilometer jam. Nah, ini kilometer per jam. Artinya kalian hanya memasukkan rumus tanpa mengubah satuan. Oke? Perhatikan di sini. Kecepatan sama dengan, langsung masukkan jaraknya tadi 90 km dibagi waktunya 3 jam. 90 dibagi 3 hasilnya 30. Satuannya mengikuti 30 km per jam. Artinya kecepatan dari soal ini adalah 30 km per jam. Paham ya? Silakan dipahami. Sama juga seperti yang B, soal yang B. Yang B itu mencari jarak.
Waktunya sudah diketahui, kecepatan sudah diketahui, maka menggunakan rumus jarak. Rumus jarak yang ditempuh adalah kecepatan dikali waktu, tinggal dikalikan. 20 dikali 15 hasilnya berapa? Di sini tulis. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti. Perbanyak latihan Anda. Banyak soal di buku-buku itu. Kemudian kalau tidak paham mungkin bisa berkomunikasi dengan gurunya, guru matematikanya Pak Ardi, Bunda Fitri ataupun Bunda Gracia. Oke Ananda. Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.